Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, masih di pembahasan hadis keempat dan kelima dari Abdullah bin Jabir ibn Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ghazah. Dulu kami bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu peperangan. Faqal, maka Nabi berkata, inna bil madinati la rijalan ma sirtum masiran wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad. Sesungguhnya di kota Madinah ada lelaki-lelaki yang mereka tidaklah kalian melakukan satu perjalanan dan tidaklah kalian menembus satu lembah kecuali lelaki-lelaki tersebut bersama dengan kalian dalam ganjaran. Habasahumul marad, karena mereka tertahan oleh sakit. Wa fi riwayatin illa syarakukum fil ajr, dalam riwayat Muslim, kecuali mereka bersama dengan kalian dengan ganjaran. Wa rawahul Bukhari an Anas radhiyallahu anhu, dan dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari Anas ibn Malik. Rasulullah sallallahu alaihi Anas bin Malik berkata, raja'na min ghazwati Tabuk, kami pulang dari peperangan Tabuk, ma'an Nabi, bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, inna aqwaman khalfana bil Madinah, sesungguhnya beberapa kaum, beberapa orang, khalfana, berada di belakang kita di kota Madinah, masalakna syi'ban, tidaklah kita menempuh satu jalan, wala wadiyan, dan tidaklah kita menempuh satu lembah, illa wahum ma'ana, kecuali mereka bersama dengan kita. Habasahumul udhuru, mereka terhalang tidak ikut bersama dengan Rasulullah dalam peperangan Tabuk tersebut karena ada uzur. Jamaah sekalian yang saya muliakan, pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang sahabat Jabir dan sahabat Anas ibn Malik, dan kita sekarang akan membahas dan mengenal tentang peperangan Tabuk, sehingga apabila ada disebutkan lagi tentang peperangan Tabuk, maka kita mencukupkan dalam pembahasan ini saja, dan selebihnya kita akan membahas secara umum saja. Adapun secara terperinci maka mencukupkan dalam pertemuan ini, karena dalam nomor 22 juga dalam hadis Riyadhus Shalihin yang berkaitan dengan babut taubah disebutkan tentang peperangan Tabuk yang diriwayatkan oleh Ka'ab bin Malik dengan hadis yang sangat panjang sekali. Dan insyaallah apabila Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan hadis nomor 22, maka kita langsung masuk ke hadis
tanpa membahas tentang apa itu perang Tabuk. Perang Tabuk adalah Tabuk nama tempat. Nama tempat di utara kota Madinah. Jaraknya itu sekitar 700 kilo dari kota Madinah. Iya, perbatasannya. Dan dikatakan sebagai pintu gerbang menuju negeri Syam. Jadi Tabuk sampai sekarang namanya tetap ada, Tabuk. Dan peperangan ini dikatakan sebagai peperangan Tabuk. Dan peperangan ini juga dikatakan sebagai peperangan Al-Usrah. Al-Usrah itu artinya yang penuh kesusahan. Karena peperangan ini terjadi di musim panas. Jadi musim panas itu ada dua. Ada musim panas, ada lagi musim sangat panas. Nah, musim sangat panas itu dikatakan sebagai ghaidh. Musim panas ghaidh. Sangat panas sekali, bisa menyentuh 50 sampai 60. Ya. Dan biasanya korma itu menjadi sangat bagus sekali ketika panasnya sangat luar biasa. Jadi ketika panasnya itu mencapai puncaknya, maka hasil korma itu sangat bagus. Nah, peperangan ini terjadi di musim ghaidh. Bukan hanya panas tapi sangat panas sekali. Dan kebiasaan orang-orang Arab apabila, terutama orang-orang Madinah, apabila musim panas itu masuk ghaidh, mereka lebih suka untuk berada di rumah, berada di kebun-kebun mereka sembari memperhatikan pohon-pohon korma yang mereka ahadam. Coba antum ini. Kadang-kadang masuk suaranya ke rekaman. Sehingga peperangan ini disebut dengan peperangan Al-Usrah. Disebutkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Arsalani ashabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as'aluhu al-humlana lahum idhum ma'ahu fi jayshil usrah." Teman-teman saya mengutus saya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya saya mendapatkan tunggangan ketika dalam pasukan usrah. Dan beliau pun mengatakan pasukan usrah, pasukan kesusahan ini adalah perang Tabuk. Sehingga pada saat itu saking susahnya, maka sebagian sahabat mereka dalam perjalanan ini sampai tidak mendapatkan pasokan pangan. Mereka hanya bisa mengemut biji korma. Sebagian lagi karena kehausan mereka menyembelih onta yang mereka tunggangi. Karena di onta itu di dalam tubuhnya ada simpanan air. Sehingga itu saking susahnya. Dan penamaan sebagai pasukan yang susah pun Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Bara'ah, surat Taubah ayat 117. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirina wal ansari alladhina taba'uhu fi sa'atil usrati min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alaihim innahu bihim raufur rahim. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menerima taubatnya Nabi dan orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar yang mereka mengikuti Nabi di saat-saat peperangan usrah, peperangan yang penuh kesusahan. Dan para ulama menyatakan yang namanya sa'atul usrah adalah perang Tabuk ini. Min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum,
setelah sebagian dari hati-hati mereka itu condong untuk berpaling dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma taba alaihim, kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka. Peperangan ini adalah peperangan yang terakhir yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan peperangan yang sangat besar. Terjadi pada tahun 9 Hijriyah di bulan Rajab. Kalau dalam kitab yang saya pegang ini disebutkan berangkatnya di bulan Rajab. Adapun dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum disebutkan pulangnya di bulan Rajab. Dan lamanya bolak-balik perjalanan selama 50 hari. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menetap di Tabuk selama 20 hari. Dan lawan yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak main-main. Lawan yang dihadapi adalah negara dan kerajaan yang paling kuat pada saat itu, yaitu kerajaan Romawi. Disebutkan bahwasanya pasukan Romawi berupaya untuk menyerang kota Madinah. Setelah info yang masuk kepada mereka bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mampu menaklukkan kota Mekah, kemudian ada orang yang tadinya tinggal di kota Madinah yang dia itu adalah ahli ibadah, bahkan mendapatkan julukan Abu Amr al-Rahib, kemudian diganti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Abu Amr al-Fasik, orang yang fasik, dijuluki oleh Rasulullah sebagai orang fasik. Dia datang ke sempalan kekuasaan dari kerajaan Romawi seperti Ghassani. Bani Ghassan mereka adalah kepanjangan tangan dari orang-orang Romawi yang mereka tinggal di kisaran Tabuk, di awal-awal dari negeri Syam. Maka Abu Amr al-Fasik ini senantiasa mengompori supaya pasukan Romawi untuk menyerang kota Madinah, sehingga orang-orang yang mereka bolak-balik dari negeri Syam ke kota Madinah senantiasa membawakan info kepada orang-orang yang ada di kota Madinah bahwasanya Heraklius akan menyerang kota Madinah dengan pasukan yang sangat besar sekali, sehingga hal ini menjadi kota Madinah mencekam sekali. Bahkan tidaklah ada satu suara yang keras dan suara apapun yang terjadi kecuali para sahabat pada saat itu takut, dan tidaklah mereka kesana kemari berlalu lalang untuk melakukan aktivitas mereka kecuali pedang dan sarung pedangnya senantiasa mereka bawa. Karena apa? Pada saat itu Madinah menjadi kota yang sangat mencekam, ketakutan. Dan orang-orang munafikin sangat bangga sekali dan bahagia. Bahkan mereka berupaya untuk menunggu penyerangan tersebut, sehingga mereka pada saat itu berupaya untuk membuat satu markas yang sangat besar, yang dengannya mereka berupaya untuk menampung bisa jadi pasukan-pasukan rahasia yang datang ke kota Madinah untuk mereka bisa kondisikan. Mereka bangunnya apa tahu gak? Markasnya yang mereka bikin apa? Masjid. Mereka bikin masjid. Masjidnya itu di dekat Masjid Kuba, dekat sekali kisaran daerah Kuba, bahkan bisa dikatakan sangat dekat sekali. Kemudian masjid tersebut mereka setelah membangunnya meminta Nabi SAW untuk datang untuk sholat, supaya sholat di tempat tersebut. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala katakan dalam surat At-Taubah, kejadian yang terjadi dalam perang Tabuk, Allah Subhanahu wa ta'ala abadikan dalam surat At-Taubah, surat Bara'ah. Surat Taubah itu namanya surat Taubah, surat Bara'ah, surat Taubah karena di dalamnya ada pembahasan tentang taubat, seperti yang saya sebutkan dalam ayat
117 Allah memberikan taubat kepada Nabi, orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansar. Dan 118 Allah menerima taubat dari 3 orang yang tidak ikut dalam peperangan Tabuk, sehingga dinamakan dengan surat apa? Taubat. Dikatakan juga sebagai surat Baro'ah, berlepas diri, karena ayat ini diawali dengan ayat Bara'atum minallahi wa rasulihi. Allah berlepas diri, Rasulnya berlepas diri dari siapa? Dari orang-orang kafir. Dan ayat surat ini juga yang berisi 129 ayat disebut dengan surat Al-Fadhihah. Al-Fadhihah. Al-Fadhihah artinya mengungkap keburukan-keburukan yang disimpan oleh orang-orang munafikin. Apa sih yang dilakukan oleh orang-orang munafikin? Maka disebutkan dalam surat Bara'ah ini. Di antara keburukan-keburukan yang mereka lakukan adalah konspirasi untuk menerima kedatangan mata-mata dan pasukan Romawi dengan membangun masjid, dengan mengatakan masjid tersebut dalam rangka untuk kaum muslimin salat, padahal untuk mereka berkumpul dan berupaya untuk memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang ke 107 Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qablu. Dan orang-orang yang mendirikan masjid, membangun masjid. Orang biasanya kalau membangun masjid untuk apa? Untuk sholat. Untuk apa? Mengagungkan Allah. Untuk apa? Untuk dalam rangka menunjukkan ketakwaan dia kepada Allah. Dan disebutkan di sini diraran. Diraran ini disebutkan oleh para ulama sebagai maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli untuk menjelaskan tujuan mereka. Tujuan mereka bangun masjid, orang-orang munafikin, bukan untuk menunjukkan ketakwaan, akan tetapi untuk menjadikan tandingan, untuk memberikan mudarat kepada orang-orang yang beriman. Sehingga nama masjidnya dalam sejarah dikatakan dengan Masjid Ad-Dirar, masjid tandingan dan masjid yang direncanakan untuk memberikan mudarat kepada kaum muslimin. Wa kufran, dan masjid ini juga bukan dibangun untuk ketakwaan, untuk keimanan, akan tapi apa? Kekufuran. Wa tafriqan bainal mu'minina, dan dibangun juga untuk memecah belah kaum muslimin, supaya saf yang ada di Masjid Quba itu tidak terlalu banyak, disedot oleh masjid ini. Wa irsadan liman haraballaha wa rasulah, dan masjid ini dibangun untuk menampung orang-orang kafir yang datang, disimpan di masjid ini dalam rangka memerangi Allah dan memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yahlifunna in aradna illa al-husna, dan mereka pun sangat mudah sekali untuk bersumpah bahwasanya kita itu tidaklah melakukan kecuali kebaikan. Jadi orang-orang munafikin sangat mudah bersumpah, dan mereka itu sangat mudah sekali untuk menyatakan dengan lisan mereka menutupi yang ada di hati mereka. Padahal yang dihadapi adalah Rasulullah yang pagi, sore, malam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi saksi bahwasanya mereka itu adalah orang-orang dusta. Kemudian Allah katakan la taqum fihi abada, jangan kau melaksanakan salat di masjid tersebut wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi, untuk engkau menunaikan masjid
di masjid yang dibangun di atas ketakwaan dari pertama kali dibangun, lebih berhak untuk engkau menunaikan sholat di dalamnya. Masjid apa ini? Masjid Quba. Masjid Quba adalah masjid yang pertama, sehingga ketika engkau melaksanakan sholat di Masjid Quba itu lebih layak untuk kau lakukan daripada masjid di sebelahnya, Masjid Dirar. Sehingga Rasulullah setiap Sabtu beliau datang ke Masjid Quba untuk melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari Tabuk, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk membakar Masjid Dirar ini. Padahal sebelumnya Rasulullah mengatakan, nanti sepulang saya dari Tabuk bisa saya sholat di masjid tersebut, untuk seakan-akan pembenaran terhadap apa yang mereka lakukan. Akan tapi ada larangan langsung dari Allah, la takum fihi abada. Kemudian disebutkan juga oleh Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah, faktor yang kedua. Jadi faktor yang pertama terjadinya perang ini ada ancaman dari orang-orang Romawi bahwasanya mereka akan datang dengan pasukan yang besar. Dan Rasulullah dalam perang Khandaq pernah mengatakan kepada para sahabat, dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah wahyu. Rasulullah mengatakan, la yaghzunana ba'da hadza. Setelah perang Khandaq kita tidak akan defensif, tidak akan bertahan di kota Madinah. Jadi dalam perang Badar ya bisa dikatakan saling menyerang ya, karena daerah Badar itu dari kota Madinah sekitar 200 kilo jauh. Adapun perang Uhud kaum muslimin diserang, perang Khandaq kaum muslimin dikepung. Nah, di peperangan Khandaq Rasulullah mengatakan setelah ini kita akan ofensif, kita yang akan menyerang, tidak defensif lagi. Makanya setelah peperangan Khandaq tidak pernah Rasulullah bertahan, terus menyerang. Dari Hudaybiyah, kemudian Khaybar, kemudian Mu'tah. Mu'tah ini melawan Romawi. Kemudian setelahnya pembebasan kota Mekah, dan yang terakhir adalah peperangan Tabuk. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan pasukan. Bahkan dikatakan oleh para ulama bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah pernah melakukan penyerangan ke satu kota kecuali Rasulullah melakukan tauriyah. Tauriyah itu artinya sembunyi-sembunyi. Lebih-lebih dalam perang pembebasan kota Mekah sangat sembunyi-sembunyi sekali. Akan tetapi dalam peperangan Tabuk ini maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan kepada para sahabat untuk mereka ikut dalam peperangan ini. Bahkan Rasulullah memanggil kaum muslimin yang ada di kota Mekah untuk mereka datang, bahkan sekitaran orang-orang yang berada di kisaran Mekah, kaum muslimin untuk mereka ikut dalam peperangan ini. Yang terkumpul berapa pasukannya? 30.000 sahabat ikut dalam peperangan ini. Sehingga ini adalah peperangan terbesar yang diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pasukan Romawi ini pasukan yang tak terhingga. Pasukan mereka bisa lebih dari 2 juta. Pasukan Romawi bisa lebih dari 2 juta. Pasukan yang kaum muslimin hadapi dalam perang Mu'tah saja itu 200.000, menghadapi kurang dari 30.000. Nah, lebih-lebih sekarang 30.000, pasukannya berapa tidak tahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabat, semuanya dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ikut dalam peperangan ini, sehingga terkumpul pasukan yang sangat besar. Apabila pasukannya besar, maka dibutuhkan juga dana yang besar juga, betul enggak? Dana yang besar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menggemarkan kepada para sahabat pada saat itu untuk mereka bersedekah dengan apa yang mereka miliki. Siapa yang datang pertama? Abu Bakar. Abu Bakar datangnya dengan berapa? Semua hartanya dibawa oleh Abu Bakar.
Semua hartanya diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ditinggalkan di rumah beliau itu hanya kerikil-kerikil yang ditaruh di tempat duit. Di tempat duitnya kan dari kain. Yang namanya dinar dan dirham kan logam ya. Kemudian ditaruh di tempat yang seperti kain yang biasa kalau kita sekarang dompet. Maka sama sama Abu Bakar ditaruh di tempat duit tersebut, tempat dinar dirham itu kerikil. Dikasih ke Asma putrinya. Nih, kalau bapak saya tanya, Abu Quhafah ada di situ. Apa yang ditinggalkan oleh anakku untuk kalian? Kamu pegang ini. Karena bapaknya pada saat itu sudah buta, tidak melihat. Sehingga dipegang sama Abu Quhafah. Oh iya, cukuplah buat hidup. Dibawa semua hartanya diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Apa jawabannya? Allahu wa rasuluh. Allahu akbar. Dan Rasulullah, antum harus perhatikan, Rasulullah hanya menerima sedekah dengan seluruh yang dimiliki oleh seseorang dari hartanya hanya dari satu orang saja. Dari satu orang saja, Abu Bakar. Adapun selainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak. Seperti Ka'ab bin Malik dalam peperangan Tabuk juga, beliau ingin bersedekah, ketika bertaubat bersedekah dengan semua hartanya, dilarang oleh Rasulullah. Adapun selain dari Abu Bakar dilarang. Abu Bakar baru diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kekuatan keimanan dari Abu Bakar yang diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika beliau merasakan sakit dan kepayahan, kemudian Rasulullah menjenguknya. Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, ya Rasulullah, ini dzumal, saya ini punya harta, wala yarithuni illa ibnatun, dan tidak ada yang mewarisi saya kecuali seorang putri saya. Boleh nggak saya mewasiatkan dengan harta saya semua ini? Dilarang oleh Rasulullah. Setengah harta saya nggak boleh sama Rasulullah. Rasulullah katakan, innaka intadara warasataka aghniya khairun min an yatakaffafun nas. Engkau meninggalkan anak dan keluargamu dalam keadaan mampu, itu lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan meminta-minta kepada manusia. Ditegur oleh Rasulullah. Ini setengah hartanya. Artinya apabila Sa'ad ibn Abi Waqqas wafat baru dibagikan, dikasih kepada kaum muslimin. Nggak boleh. Setengah harta nggak boleh. Kemudian Rasulullah katakan bahwasanya engkau itu akan dipanjangkan umurnya oleh Allah, dan kau pun akan memiliki keturunan, dan disembuhkan dari sakit dan kepayahan beliau pada saat itu. Kalau tidak salah kejadian itu dalam Hajatul Wada, ketika Rasulullah menunaikan haji wada, atau dalam pembebasan kota Mekah, ketika beliau ada di kota Mekah. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mensedekahkan setengah hartanya, diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal pada saat itu Umar berkeinginan ingin mendahului Abu Bakar. Saya ingin bersedekah dengan setengah harta saya, mudah-mudahan Abu Bakar belum bersedekah, jadi saya lebih mendahuluinya. Begitu sampai kepada Rasulullah membawa setengah hartanya, maka didapati bahwasanya Abu Bakar sudah membawa semua hartanya. Mungkin kata Umar, wah bukan kelas saya ini mah. bukan. Oleh karena itu Umar mengatakan, la usabiquka ba'da hadza, saya tidak akan berlomba lagi dengan kau dalam kebaikan setelah ini. Udah nyerah, udah kau yang paling utama, paling afdal. Dan Utsman radhiyallahu anhu, beliau bersedekah dengan sangat banyak sekali. Bersedekah dengan 900 ekor unta. 900 ekor unta dengan semua perlengkapannya.
900. Dan beliau pun membawa 1000 dinar. Satu dinarnya 2,4 gram kalau nggak salah ya. Hah? Kebalik ya, 4,25 ya. 4,25 berapa tuh? 10 juta, 10 juta kali 1000 tuh. Berapa tuh? Hah? Iya. Dan emasnya juga beda ya. Dan langsung diberikan ke tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan duduk. Diberikan 1000 dinar ini ketika Rasulullah duduk di pangkuan Rasulullah, diberikan brr. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolak-balikkan dinar yang diterima oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma dharra ibnu Affan ma amila ba'dal yaum." Tidak akan berbahaya apa yang dilakukan oleh Utsman setelah beliau bersedekah dengan sedekah ini. Allahu Akbar. Tidak akan, dosa apapun tidak akan membahayakan Utsman ibn Affan. Ini menunjukkan bahwasanya beliau akan mati di dalam keimanannya, akan wafat di dalam keimanannya dan di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Abdurrahman ibn Auf pun bersedekah dengan 2000 dirham, setengah dari hartanya. Begitu juga Abbas, Talha, Sa'd ibn Ubadah, Muhammad ibn Maslamah, Asim ibn Adi, semuanya bersedekah dengan harta yang banyak. Bahkan para sahabat perempuan, mereka bersedekah dengan semua perhiasan yang mereka miliki. Mereka datang ke rumahnya Aisyah, kemudian memberikan kepada Aisyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat fuqara pun tidak mau ketinggalan untuk mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Sehingga apa yang mereka miliki mereka bawa untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mereka dapati hanya satu genggam ataupun satu bagian dari untuk mereka bawa dari korma, mereka bawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua yang mereka miliki mereka belikan dalam rangka memenuhi panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang-orang munafikin mereka hanya bisa mengejek saja. Apabila ada yang mereka itu dapati dari sahabat bersedekah dengan sedekah yang banyak, mereka katakan apa? Ini orang mau riya. Ini orang-orang munafikin. Mereka beramalnya tidak, sukanya apa? Menjatuhkan mental. Kemudian kalau ada sahabat yang bawa sedikit, bisa jadi hanya satu genggam, bisa jadi hanya setengah kilo dari korma diberikan kepada Rasulullah, maka mereka ngomongnya apa? Allah maha kaya, tidak butuh dengan sesuatu yang sedikit. Jadi mau memberikan yang banyak salah, dihina, yang sedikit lebih dihina lagi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Taubah ayat 79, alladzina yalmizuna almutawwa'ina minal mu'minina fis sadaqati walladzina la yajiduna illa juhdahum. Dan orang-orang munafik mereka adalah orang-orang yang mencela orang-orang yang beriman ketika mereka bersedekah, maka mereka tidaklah mendapati dari apa yang mereka lakukan kecuali kesungguhan dari orang-orang yang beriman. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati sebagian para sahabat mereka benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk ikut berjihad dalam perang Tabuk ini. Disebutkan jumlah mereka sekitar 12 ataupun 18 orang. Mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan meminta supaya diberikan fasilitas ya Rasulullah untuk ikut dalam peperangan tersebut. Bisa jadi kendaraan, tunggangan kuda ataupun onta. Maka mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mendapati
hal yang dengannya mereka bisa ikut dalam peperangan bersama dengan Rasulullah menuju Tabuk ini. Tidak bisa. Sehingga tidak mungkin orang-orang tersebut untuk ikut. Abu Musa al-Ash'ari seperti dalam hadis yang saya sebutkan, beliau datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya bersama dengan orang Ash'ari, yakni kelompok kabilah beliau dari orang-orang Yaman, nih mau ikut bersama dengan engkau ya Rasulullah untuk ikut dalam Tabuk ini, tapi kami tidak punya kendaraan." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu langsung membeli 6 kuda dari kantong beliau. Membeli 6 kuda, kemudian langsung diberikan kepada Abu Musa al-Ash'ari. "Nih untuk kamu, untuk kalian, supaya kalian bisa ikut." Nah, setelahnya ada orang-orang yang datang kepada Rasulullah untuk meminta diberikan fasilitas, akan tetapi tidak ada bagian dari mereka untuk mereka bisa mendapatkan tunggangan. Maka pada saat itulah mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan uzur yang Allah sebutkan dalam surat Taubah ayat 91 dan 92. "Laisa 'alad du'afa'i wala 'alal marda wala 'alal ladina la yajiduna ma yunfikuna harajun idza nasahu lillahi wa rasulih." Tidak ada dosa bagi orang-orang yang lemah. Lemah secara fisik, mereka sudah tidak bisa. Lemah secara finansial, wala 'alal marda. Begitu juga bagi orang-orang yang sakit keras, tidak bisa ikut dalam peperangan tersebut. Wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfikuna haraj. Dan bagi orang-orang yang sudah tidak bisa lagi membiayai diri mereka dalam peperangan yang membutuhkan biaya yang besar ini. Tidak ada kesusahan buat mereka, tidak ada dosa bagi mereka. Kata Allah, "Idza nasahu lillahi wa rasulih." Selama mereka memberikan nasihat untuk Allah dan Rasulnya, ma'alal muhsinina min sabil. Dan tidaklah ada bagi tidaklah atas orang-orang yang mereka berbuat baik sabil, kewajiban untuk berperang karena halangan-halangan tersebut. Wallahu ghafurur rahim. Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha memiliki kasih sayang. Dalam ayat yang 92 Allah katakan, "Wala 'alal ladina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alayh tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun." Dan tidak ada dosa juga bagi orang-orang yang datang kepada engkau wahai Nabi Muhammad untuk meminta diberikan fasilitas kendaraan. Kemudian engkau mengatakan kepada mereka, "Saya tidak mendapati untuk kalian tunggangan-tunggangan, sehingga kalian tidak bisa ikut bersama kami." Tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Kemudian mereka berpaling meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka dalam keadaan melelehkan air mata, sedih karena tidak berjihad bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak memiliki tunggangan sehingga tidak mampu untuk melakukan perjalanan yang panjang selama 700 kilo. Antum bayangkan keimanan para sahabat. Tidak berperang, mereka menangis. Mereka meminta kepada Rasulullah, dan apa yang mereka lakukan ini menunjukkan keimanan mereka yang besar. Dan mereka inilah yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jabir bin Abdullah dan hadis Anas bin Malik. Mereka, tidaklah kalian melakukan perjalanan, tidaklah kalian mendapatkan ganjaran kecuali ada orang-orang yang di Madinah yang mereka tidak bisa ikut bersama dengan kalian karena ada uzur. Baik itu uzur tidak memiliki harta, tidak memiliki tunggangan, ataupun karena sakit yang ada pada diri mereka, atau karena buta, atau karena bisa jadi ada hal-hal yang menjadikan mereka tidak bisa ikut, ada uzur. Maka tidaklah para sahabat menempuh perjalanan dan mendapatkan ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala kecuali mereka mendapatkan bagian. Allahu Akbar.
Selain dari mereka ada orang-orang yang di kota Madinah yang tidak ikut bersama dengan Nabi. Ada 82 orang-orang munafikin tidak ikut dalam peperangan ini. Dan 3 sahabat yang mulia yang dia ini tidak ikut bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bernama Ka'ab ibn Malik, kemudian mana nih? Tidak ketemu. Ada 3 orang, Ka'ab ibn Malik, nah kalau dicari nggak ada nih. Saya ingatnya Ka'ab ibn Malik saja. Ka'ab ibn Malik yang saya ingat. Ada lagi 2 lagi. Nanti insyaallah kalau ingat saya sebutkan. Adapun orang-orang munafikin ketika diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berperang melawan orang-orang Romawi, maka ada di antara mereka dalam surat At-Taubah disebutkan ayat 81 dengan mengatakan bahwasanya mereka mengatakan waqalu la tanfiru fil har. Satu dengan yang lainnya mengatakan janganlah kalian melakukan perjalanan di terik panas yang luar biasa ini, karena pada saat itu panasnya sangat luar biasa. Kul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, naru jahannam asyaddu harra, api neraka jahanam itu lebih panas 69 kali dari panasnya yang api yang paling panas di bumi. Panas di bumi berapa itu? Kalau yang melelehkan besi berapa? 1000 kali ya? 800.000 ya? Ya. Itu 69 kali lagi yang ada di api neraka. Maka Allah katakan kul naru jahannam asyaddu harra. Alasan pertama bahwasanya panas luar biasa. Sebagian orang di antaranya yang bernama Al-Jad ibn Qais, seorang munafik juga, dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ata'dzana li wala taftinni ya Rasulullah, izinkan saya jangan sampai saya kena fitnah. Jangan sampai saya kena fitnah. Karena kaum saya itu mengetahui bahwasanya saya itu tidak sabar apabila melihat perempuan-perempuan Banil Asfar, perempuan-perempuan Romawi. Mereka tahu itu. Jadi jangan engkau jadikan saya ini terkena fitnah ketika saya menghadapi mereka. Jadi dia melakukan kemaksiatan dengan alasan bahwasanya dia itu adalah orang yang bertakwa. Maka langsung Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam surat At-Taubah ayat 49. Semuanya surat At-Taubah. Wa minhum man yaqulu dzalli wa la taftinni. Dan di antara mereka ada yang mengatakan, ya Rasulullah, izinkanlah saya, jangan kau fitnah saya. Ala fil fitnati saqatu. Ketahuilah orang-orang yang demikian itu telah jatuh di dalam fitnah. Jatuh di dalam fitnah karena mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna jahannama lamuhitatun bil kafirin. Dan sesungguhnya api neraka itu sangatlah meliputi orang-orang yang kafir. Kemudian disebutkan juga sebagian para sahabat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan melakukan perjalanan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ali supaya Ali menjaga keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di daerah Jurf dekat dengan kota Madinah, Ali menyusul. Dia mengatakan, ya Rasulullah, kenapa engkau tinggalkan saya bersama dengan perempuan dan anak kecil? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, ama tarda
an takuna minni bimanzilati Haruna min Musa. Apakah engkau tidak ridha apabila engkau ini memiliki kedudukan seperti Harun di sisi Musa? Apakah engkau tidak ridha? Ghaira annahu la nabiyya ba'di, ghairu annahu la nabiyya ba'di, akan tapi tidak ada nabi sesudahku. Sehingga Ali radhiyallahu anhu kembali lagi bersama dengan Rasul, bersama dengan apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah untuk tinggal bersama dengan keluarganya. Kemudian disebutkan juga ada seorang sahabat yang bernama Abu Haythamah Al-Ansari. Dia ada pertarungan batin di antara di hatinya, ikut dengan Nabi apakah enak di rumahnya. Seperti yang saya sebutkan, di saat tersebut lebih enak di kebunnya, di rumahnya, lebih-lebih kalau yang punya sumur. Jadi enak, suka mandi, berendam gitu enak. Lebih-lebih lihat pohon korma sudah mulai matang gitu. Jadi hati sebagian kaum muslimin condong kepada kebun-kebun mereka, termasuk Abu Haythamah. Lebih-lebih disebutkan pada saat itu saya lebih asik di rumah. Lebih-lebih beliau sebutkan saya bersama dengan 2 istri saya. Sampai ketika saya dalam keadaan nyaman, kemudian saya berkata terhadap diri saya, ma hadza bi insaf, tidaklah ini sebuah keadilan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi samum wal harur wa ana fi dhilli wan na'im. Rasulullah sekarang melakukan perjalanan di panas yang luar biasa, dan samum itu di Arab itu kalau sudah panas anginnya itu bukan sepoi-sepoi. Kalau di sini kita kalau kepanasan kena angin kan enak tuh, aduh asik anginnya sepoi-sepoi. Enggak, kalau di Arab itu anginnya kayak menampar, lebih panas daripada teriknya matahari. Ini yang namanya samum. Kata Abu Haythamah, saya lagi enak ngadem di sini. Rasulullah melakukan perjalanan dengan kepayahan yang luar biasa, sedangkan saya dalam keadaan enak seperti ini. Faqumtu ila nadihin. Kemudian saya pun langsung menyiapkan tunggangan saya. Kemudian saya langsung menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendirian saja, dikejar sendirian. Sampai ketika sebagian orang melihat ada titik hitam jauh dari mereka, titik hitam saja, maka begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatnya, Rasulullah mengatakan, kun Aba Haythamah, jadilah orang ini Abu Haythamah. Dan benar saja Abu Haythamah yang datang. Para ulama mengatakan, menunjukkan bahwasanya pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat kuat sekali, sangat sehat sekali, sehingga dari jauh saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa mengetahui bahwasanya yang datang itu adalah Abu Haythamah. Dan sebutkan juga bisa jadi apa yang dikatakan oleh Rasulullah ini melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan juga bahwasanya Abu Dzar radhiyallahu anhu ketika melakukan perjalanan pada saat itu, dia kendaraannya itu kecapean dan kelelahan. Kemudian beliau tertinggal dari pasukan. Maka Abu Dzar radhiyallahu anhu mengambil perbekalannya, apa yang ada di kendaraannya dia pindahkan ke punggungnya, kemudian berjalan sedikit demi sedikit menuju pasukannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti Abu Haythamah, sebagian para sahabat melihat titik hitam ini siapa. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatnya, Rasulullah mengatakan, kun Aba Dzar. Ini jadilah Abu Dzar, yang datang ini pasti Abu Dzar. Para ulama pun menjelaskan dengan 2 hal tadi. Karena pandangan Rasulullah yang kuat, yang kedua karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika sampai ke pasukan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, rahimallahu Aba Dzar, Allah merahmati Abu Dzar. Yamshi wahdahu, dia berjalan sendirian. Wa yamutu wahdahu, dan dia pun nanti mati sendirian. Wa yub'atsu wahdahu, dan dia pun dibangkitkan dalam keadaan sendirian. Ini apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Abu Dzar akan mati di dalam kesendirian beliau.
Sehingga disebutkan bahwasanya Abu Dzar ketika beliau berada di negeri Syam, beliau berbeda pendapat dengan Muawiyah ibn Abi Sufyan. Barakallahu fiik. Muawiyah pada saat itu, Abu Dzar pada zamannya Khalifah Utsman, Abu Dzar memiliki pendapat yang pendapatnya itu diingkari atau tidak disepakati oleh sebagian besar para sahabat, bahkan seluruh para sahabat. Beliau sendiri yang berpendapat. Artinya pendapatnya tidak kuat, akan tapi beliau berpegang teguh dengan hal tersebut. Beliau ketika membacakan walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim, surat Taubah ayat 34. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwasanya mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Para ulama dari para sahabat menafsirkan ayat ini yang berkaitan dengan orang-orang yang memiliki harta tidak mengeluarkan zakat harta mereka setelah zakatnya sampai nisab, sampai haul. Kalau pendapatnya Abu Dzar radhiyallahu anhu dari ayat ini, bahwasanya orang itu dalam sehari dia mendapatkan hartanya berapa, kebutuhannya berapa, lebih dari kebutuhan itu maka wajib disedekahkan, wajib dikeluarkan. Paham nggak? Berat nggak? Berat nggak? Jadi kalau orang mendapatkan sehari itu 100.000 misal, kebutuhan keluarganya 50.000, maka pendapatnya Abu Dzar 50.000 sisanya harus disedekahkan, wajib. Sehingga terjadi perbedaan pendapat dengan Muawiyah. Maka kata Muawiyah, wah kalau gini bisa pengaruhi yang lain. Akhirnya Muawiyah meminta kepada Utsman supaya Utsman memanggil Abu Dzar. Didatanglah Abu Dzar ke Madinah. Setelahnya kata Utsman, kamu jangan tinggal di Madinah, kamu tinggal saja di tempat yang jauh supaya orang itu tidak mengambil ilmu dari engkau, karena mazhabnya ini pendapatnya beda dan menyelisihi mayoritas para sahabat. Maka setelahnya beliau tinggal di Rabzah, dan ketika tinggal beliau bersama dengan istri dan satu budak belian saja. Dan ketika wafat, maka sebelum wafat dia berkata kepada istrinya, jangan takut, nanti setelah wafat Rasulullah mengabarkan kepadaku akan ada orang yang lewat. Maka ketika wafat, jenazahnya wafat, tidak ada yang bisa ngurusi, ditaruh di pinggir jalan. Ditaruh di mana? Pinggir jalan. Setelahnya tidak lama berikutnya ada rombongan perjalanan yang akan menunaikan ibadah haji, sehingga melihat ada jenazah di pinggir jalan, bahkan sebagian meriwayatkan hampir saja keinjak oleh kuda mereka. Kemudian rombongan ini bertanya, siapa jenazah ini? Maka si budak belian mengatakan, ini adalah Abu Dzar, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pemimpin kafilah tersebut, pasukan tersebut langsung turun dan menangis. Siapa? Abdullah bin Mas'ud. Maka Abdullah bin Mas'ud langsung mengurusi jenazahnya. Kemudian beliau mengatakan, sungguh benar apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Abu Dzar ini akan mati sendirian, sebagaimana ketika dalam perang Tabuk dia pun berjalan sendirian dan akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesendiriannya. Dan itu terjadi pada tahun 32 Hijriah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke Tabuk, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiam diri di Tabuk selama 20 hari. Jadi selama 20 hari orang-orang Romawi tidak ada yang datang sama sekali, jauh dari ancaman-ancaman mereka. Ini menunjukkan bagaimana hebatnya kaum muslimin pada saat itu. Dan ini termasuk mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah. Orang-orang yang akan menghadapi
pasukan Rasulullah dan para sahabat, mereka ketakutan sebulan sebelum bertemu dengan Rasulullah SAW, sehingga pasukan yang sangat kuat, yang sangat terlatih dari kerajaan yang sangat kuat Romawi pada saat itu, mereka tidak berani untuk menghadapi Rasulullah. Dan Rasulullah ketika datang tidak langsung pulang, berdiam diri di kota Tabuk selama 20 hari. Setelahnya Rasulullah SAW pulang, dan ketika Rasulullah SAW pulang, maka pada saat itulah Rasulullah melihat Gunung Uhud, mengatakan, hadza jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Ini adalah gunung yang kami cinta kepadanya, dan gunung ini pun cinta kepada kami. Dan ketika Rasulullah datang, maka pada saat itu langsung menuju masjid, menunaikan sholat 2 rakaat sebelum masuk ke dalam rumahnya. Dan ini termasuk sunnah yang kita lalai darinya. Apabila selesai melakukan perjalanan, jangan langsung masuk ke rumah, gahwa ataupun ganti langsung pakai sarung ya. Tapi anjurannya, bahkan kata Ibn Utsaimin, ini sunnah yang sudah mulai jarang dilakukan oleh orang. Ketika dari perjalanan, jangan masuk rumah terlebih dahulu, tapi masuk masjid, sholat 2 rakaat, kemudian setelahnya baru masuk rumah. Dan setelah itu para orang-orang yang mereka tidak datang dan tidak ikut dalam peperangan tersebut, atau sebelumnya ketika Rasulullah SAW pulang dan hampir saja sampai di kota Madinah, maka sebagian orang-orang munafikin berusaha untuk membunuh Rasulullah SAW dengan cara melempar batu dari gunung yang dilewati oleh Rasulullah SAW. Dan pada saat itu Rasulullah SAW bersama dengan Hudzaifah bin Yaman, sehingga Rasulullah menyebutkan 13 pelaku dari orang-orang yang berkumpul untuk membunuh Nabi SAW. Sehingga Hudzaifah bin Yaman ini disebut dengan sahabat sir, sahabat yang mengetahui rahasia yang berkaitan dengan nama-nama orang-orang munafikin yang mereka berupaya untuk membunuh Nabi SAW. Jadi wallahu taala a'lam. Masih banyak disebutkan tentang pelajaran-pelajaran dan mukjizat-mukjizat yang terjadi di peperangan Tabuk, dan saya cukupkan, dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang keempat dan yang kelima. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.